awak dhewe iki mau ancer to kan dienggokne to karo Gusti Allah ya. Iya enggak? Iya, iya, iya. Kadang-kadang ning ati kan gak seret. Gak sesuai, bener. Gak seret. Buktinya apa? Aku wis mulang nang Muhammadiyah, aku daftar pegawai negeri pun aku mau jadi guru gitu loh. Itu kan orang yang seret ning atiku kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan seseorang ibu muda ya, karena kalau boleh saya bilang ibu muda, semangatnya yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru yang favorit menurut saya. Siapa itu? Pasti kalian sudah tahu. Bu Sri Kustiningsih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah, buku sehat, anak-anak juga sehat, cucu juga sehat, menantu sehat, alhamdulillah berkat doa dari anak-anakku semuanya. Ini kan kebetulan, Bu, saya pribadi sama teman-teman ini kan baru bisa meluangkan waktu gitu loh, Bu. Ya, kalau boleh dibilang sudah beberapa tahun, mungkin 10-15 tahun yang lalu baru ketemu Bu Kus gitu loh. Ya, padahal yang beberapa waktu ini kita sebenarnya sudah angan-angan. Siapa sih guru yang kita sowan gitu loh, Bu. Ya kan. Nah, kemarin teman-teman ada yang menyampaikan, coba sih ini loh guru yang menurut saya ini fenomenal, ya kan. Guru matematika. Nah, akhirnya teman-teman banyak yang ngobrol, bukus ya seperti itu, gitu. Makanya kami silaturahmi ke Bukus ya kan, ingin mendapatkan sesuatu lah. Kalau saya pribadi lihat Bukus ini masih seger, ya kan, alhamdulillah sehat, ya kan, seperti saya pertama kali ketemu dengan Bukus. Iya, gitu. alhamdulillah, amin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua yang saya cintai, selamat bertemu. Semoga masih ingat dengan Bukus, walaupun sudah sekian lama tidak bertemu. Insya Allah Bukus masih sehat. Itu semua juga berkat doa dari anak-anakku semua. Amin, amin. Semoga anak-anakku juga dalam keadaan sehat, amin. Sukses selalu, lancar, dan selalu dalam lindungan Allah. Bukus, ini dapat bocoran ya, Bu. Bukus sekarang kan lama di Kediri, Bu. Ya, di Kediri. Kalau dilihat perjalanan hidup Bukus mulai dari awal, katanya loh, Bu, katanya ini banyak sekali tantangannya, Bu. Ya kan? Ini yang saya dengar itu, banyak sekali tantangannya, tapi Bukus konsisten banget gitu loh, Bu. Ya, konsisten banget dalam mengarungi perjalanan hidup. Nah, ini bisa diceritakan loh, Bu. Ya kan? Barangkali kami yang muda-muda ini, ya kan, yang biar nggak cengeng, ya kan, biar nggak cengeng dalam artian ke depan tuh bisa menata lagi gitu. Gimana, Bu? Alhamdulillah untuk anak-anakku sekalian, memang cerita itu, bocoran itu memang nggak salah. Ya. Mohon maaf loh, Bu, ya. Nggak salah memang. Dan itu kenyataan yang memang harus kita hadapi. Kita jalani dengan apa ya? Kalau dikatakan ikhlas ki angel loh. Iya enggak? Ya. Ikhlas tuh angel, Mas, ya. Jadi kalau ikhlas ya belum ikhlas bener gitu lah sebenarnya gitu loh. Tapi ya dengan sabar, belajar Mas, masih. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar ini semua kita jalani seperti air mengalir gitu loh. Iya. Ya. Jadi Anda pernah melihat bahwa air itu akan berhenti? Enggak. Walaupun hanya kecil sekali itu, dia akan robos ya. Dia akan tetap jalan dia. Sampai ke tujuannya. Nah, itu yang anak-anakku sekalian harus jalani. Jadi kita jangan menyerah. Jangan menyerah karena Allah tuh tidak sayang dengan kita gitu loh ya. Iya. Kemudian berpikiran negatif, koncoku kok podo penak, koncoku podo ayu, aku kok mek diparingi koyo ngene ya.
Koncoku kok dhuwur-dhuwur, aku kok endek, itu tidak boleh. Karena masing-masing orang itu sudah punya takdirnya dan Allah itu memberikan takdir yang baik buat kita semua. Nggak ada takdir yang jelek. Jelek itu karena kita yang jalanin. Karena kita yang jalanin. Jadi takdirnya jadi jelek itu tadi. Allah itu menakdirkan, nggak ada orang ditakdirkan jelek. Betul. Walaupun mungkin anak sing irunge mancung, anak sing irunge pesek, ya dah. Tapi manusia itu kan punya lebih, punya kekurangan, punya dan harus kita sadari itu dan kita harus terima itu. Kita nggak boleh terus kita suudon pada Allah gitu, nggak boleh gitu. Oleh sebab itu, kalau bocoran tadi dikatakan bahwa hidup itu harus berjuang, mati-matian lah istilahnya gitu. Tapi tetap harus ada di jalan Allah. Ya dijalani. Buku dulu pernah tidur di lantai ya pernah. Dijalani. Tidur di lantai. Nyewa satu kamar pernah. Dan saya nggak pernah menyesal gitu loh. Ya kita jalani, memang aku harus, belum punya terus mau ngapa? Mau sambat orang tua? Nggak mungkin. Bukus nggak pernah sambat ke orang tua gitu loh. Dan juga saya harapkan untuk anak-anak ya begitu. Jadi jangan orang tuanya suge, alah engkau jangan. Tetap berjuang. Berusaha sampai apa yang kita dapat gitu loh. Kepingin 200 oleh 100 ya wis kuwi disyukurin gitu. Ya dah? Ya. Jadi mungkin kalau aku cerita rong dino ora bar Mas ceritanya itu ya. Istilahnya saya jadi guru, sebenarnya saya tidak senang jadi guru gitu deh ya. Tapi tetap saya jalanin gitu deh. Kayak air itu tadi oleh selempitan siting ya dilewati, yang akhirnya ternyata yang saya nikmati sampai sekarang. Usia sekian masih iso ngelesi, masih ini kan masih dapat iso untuk income ya, walaupun bukan itu tujuan utamanya. Yang tujuan utamanya aku iso dolan, aku iso guyon karo putuku kan yang les ke Bukus kan putu ya, tak anggap sebagai putu gitu ya. Ya itu yang saya cari sekarang gitu loh. Dan sampai sekarang ilmu yang saya peroleh sekolah dengan ridho Allah masih melekat di Bukus gitu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bukus bersyukur sekali bahwa yang saya cita-citakan dulu yang tidak tercapai dan Allah memberikan yang lain dari yang saya cita-citakan, saya nggak nyesel gitu loh, nggak nyesel sama sekali gitu loh. Ternyata saya bisa ngopain anak-anak saya dengan baik, bisa menyelesaikan kuliah anak-anak saya dengan baik, ya dari guru itu tadi gitu loh. Jadi untuk anak-anakku sekalian, jangan berputus asa ya. Kemudian jangan cepet nelongso ya istilahnya. Ya boleh nelongso, ya wajar namanya manusia kan punya emosi ya. Bukus tuh sampai sekarang pun ya suatu saat ya nelongso ya ini ya mesti ada. Alami Bu ya. Alami itu. Tapi kalau bisa gini, ya nelongso sesaat baru ngono wis gitu loh. Harusnya kemana kita? Nelongso ini terus arahnya kemana? Ya satu-satunya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan nggak ada yang lain gitu. Apalagi kalau dengan keadaan Bukus yang ya enggak perlu saya ceritakan ya, kan saya harus berjuang sendiri dan sebagainya, kan baliknya hanya kepada Allah kan, enggak kepada siapa-siapa kan gitu. Ya Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung Bu, awalnya enggak pengen cita-citanya jadi guru. Ini saya tadi tergelitik Bu. Tapi yang saya tahu, Ibu dulu pernah ngajar saya sebagai guru gitu loh Bu. Nah, ini gimana Bu? Kok bisa gitu loh? Awalnya nggak ada cita-cita jadi guru, ya kan? Terus ya kok ada tiba-tiba rezekinya jadi guru, gitu loh. Iya, gimana Bu? Iya. Jadi gini,
Saya tuh dulu sekolah SMA di SMA 2 Surabaya. SMA 2 Surabaya. Surabaya, SMA favorit di Surabaya. Ini yang SMA 2 Surabaya. Nah, ini perlu nih Bu Gus ya, SMA Negeri 2 Surabaya Bu ya. SMA Negeri 2 Surabaya. Perlu tonton ini Bu Gus. Jadi di sekolah itu anak-anak itu enggak ada yang membicarakan sekolah jadi guru, itu enggak ada. Karena yang namanya sekolah favorit ya otomatis kan cita-citanya itu yang muluk-muluk ya. Wajar ya Mas ya. Coba ditanya anak SMA 2, enak sing kepengin sekolah IKIP, gak enak. Iya. Ditekoki kepengin jadi guru, gak enak. Iya kan? Pengen mesti nang ITB, nang IPB. Ya wajar, saya pun juga seperti itu gitu loh. Nah, tapi begitu saya daftar di kedokteran nggak diterima, di ITS nggak diterima, akhirnya diajak sama teman untuk kuliah di IKIP. Ya, awalnya diajak sama teman. Diajak, saya nggak ngerti anak sekolah IKIP tuh nggak ngerti. Oh gitu, ya. Diajak ke IKIP, lah saya ya tanya, IKIP tuh sekolah apa? Lah karena orang-orang ngerti kan, IKIP pun kok nak lulus jadi guru, jadi guru ya, saya bilang gitu karena kan di benaknya Bu Gus nggak ada keinginan jadi guru. Itu tahun berapa sekali. Bu ya? Tahun 80 berapa? Enggak, tahun 67. 60. Oh, 67. Bu Gus lulus tahun 60. Gestok itu loh. Terus sekolah diundur kan. Gestok kan 65. Bu Gus kelas 3. Terus sekolah diundur, akhirnya Bu Gus lulus tahun 67 awal. Terus dikembalikan lagi nih Juli lagi, dulu kan Juli. Iya. Terus jadi ke Januari. Iya. Nah, terus sekarang dikembalikan lagi ke Juli lagi. Ya. Jadi mundur 1 semester. Iya. Yang akhirnya mestinya lulus 66, akhirnya jadi lulus 67 gitu. Nah, kemudian ya wes gak apa-apa, aku sekolah IKIP. Saya bilang gitu. Dengan catatan besok nggak jadi guru. Nah, ini Bu, unik Bu. Diajak ke IKIP tapi dengan catatan tidak mau jadi guru. Nggak mau. Ini unik loh Bu. Unik karena apa? Perkiraan saya di IKIP itu nanti saya bisa menambah ilmu saya untuk saya bisa daftar di universitas pilihan ini. Ya. Oh ya, paham. Ternyata di IKIP itu yang diajarkan pelajaran SMP lah, SMP lah ya ora nek kanggone to nek aku tak untuk tes itu ya. Akhirnya wes nggak apa-apa daripada nggak sekolah. Jadi zaman dulu tuh gengsi banget nek wong nggak sekolah gitu loh. Akhirnya saya tetap kuliah, naik di tingkat 2, saya daftar di ITS lagi. Saya nggak mau di kedokteran, karena di kedokteran teman-temanku semua banyak yang dokter, sekolah di situ, saya jadi adik kelas, saya nggak mau. Tapi pernah Bu ya, daftar di kedokteran pernah? Pernah. Jadi pada waktu habis lulus itu saya daftar 2 di kedokteran sama di ITS. Dua-duanya tidak diterima. Terus tahun berikutnya kedokterannya moh. Karena temanku banyak di situ, saya gengsi gitu loh. Kan koncoku tingkat loro, aku tingkat 1 gitu. Semua wis gak jadi dokter gitu. Nah, maunya kalau aku jadi dokter, saya mau jadi dokter umum, saya mesti ambil spesialis. Cita-cita saya tinggi banget gitu loh, Mas. Terus akhirnya aku daftar di ITS ternyata nggak diterima lagi, gak apa-apa. Pokoknya aku kok lulus IKIP, pokoknya aku nyambut gawe ning kantor. Aku mau jadi guru, ya tetep mau jadi guru itu tadi. Dari awal memang cita-citanya nggak mau jadi guru, tapi diarahkan ke IKIP Bu ya? Diarahkan ke IKIP. Tapi gitu. Niatnya lulus dari IKIP, niatnya justru di kantor. Jadi tidak sesuai Bu ya? Nah, terus kelanjutannya gimana itu Bu? Ya itu, akhirnya ya wes, aku lulus 7 tahun, nganggur. Ya memang mau jadi guru, ya nganggur, udah. Nah, terus saya menikah diajak di Kediri, kemudian diajak ngajar di SPG Muhammadiyah. Itu tahun berapa Bu? 75 ya, kalau nggak 75, 76. Mulai masuk Kediri? Mulai masuk Kediri 72. 72, tapi ijazah saya kan tahun berapa ya, pokoknya
Iya 73 ijazah saya. Jadi saya mau sekolahnya kayak apa? Penasaran. Penasaran aku mulang di sekolahnya kayak apa? Gitu. Ya. Pokoknya sudah enggak terlintas sama sekali aku jadi guru, enggak ada sama sekali gitu. Akhirnya ya wis lah aku itu ya itu tadi terus daftar pegawai negeri. Aku tetap nggak daftar jadi guru, saya tetap daftar di kantor Diknas. Nah, teman-teman Bukus itu diangkat, Bukus tidak diangkat. Belum rezeki nih, Bu? Belum. Atau gimana, Bu? Karena basic saya kan matematika, dan matematika itu kan masih dibutuhkan sebenarnya gitu lah. Kok arep didekek ning kantor kan sing dekek ning kantor ya kleru toh. Iya, bener nggak? Iya, benar. Nah, gitu loh. Akhirnya saya terus berpikir, apa itu memang jalan dari Allah, saya harus jadi guru gitu loh. Tahun berikutnya saya daftar jadi guru. Berarti 76? Enggak. Sebelumnya? Kan saya ngajar di Muhammadiyah sudah sampai berapa tahun gitu. 78 kalau saya 78 kan daftar itu. Iya toh? Terus 79 baru aku daftar lagi gitu loh. Jadi 78 daftar nggak diterima, terus 79 saya daftar lagi. Tapi jadi guru gitu loh. Nah, begitu. Jadi guru, belum sampai dapat SK, saya ke Surabaya. Mau nanyakan saya itu lulus apa enggak gitu lah. Kok malah ditawani suruh ikut penataran. Kan lucu. Kan aneh sebenarnya. Iya toh? Belum dapat istilahnya surat. Belum. Ya kan? SK justru belum. Ditawari untuk pengumuman penataran. Lulus saja belum. Berarti ini ada sesuatu hal yang indah, Bu. Ya, indah yang diberikan Bukus itu, Bu. Iya. Tanpa disadari loh, Bu ya. Tanpa disadari. Allah begitu sayangnya dengan Bukus gitu loh. Iya toh? Iya. Nah, terus akhirnya udah sekarang nanti terus saya kan sekarang ada di Muhammadiyah, enggak apa-apa nanti pokoknya Bukus pulang bawa surat GTT. Bukus mau milih di mana? GTT di mana coba? Lumajang, Tuban, Kediri, terus satunya lagi apa 4 itu loh saya pilihannya itu. Terus saya tinggal di Kediri, saya milih di Kediri. Sebenarnya banyak pilihan, Bu. Banyak pilihan ya kan? ini. Lah, berarti kan saya masih dibutuhkan betul, di matematika. betul. Makanya kalau andekan saya diangkat menjadi pegawai, jelas tidak mungkin. Iya. Ya dah, Bukus boleh pilih ini di mana gitu loh. Di sini saya tidak perlu menceritakan tentang suami ya. Ya. Akhirnya jatuh pilihan di Kediri. Akhirnya jatuh di Kediri. Ya itu tadi, terus aku ikut penataran, pulang, diberi SK, GTT, saya sowan ke kepala sekolah SPG Negeri, SPG. Dengan bawa GTT, surat tadi. GTT itu kan sudah surat sakti loh itu ya. Ke sana ya otomatis diterima di situ gitu loh. Dengan catatan nanti saya pulang penataran masih tetap ngajar di SPG Muhammadiyah. Oke, saya sanggupin gitu. Jadi saya jadi double akhirnya begitu saya pulang dari penataran itu. Penataran itu tiga minggu, Mas. 3 minggu. 3 minggu. Itu gelombang pertama. Jadi saya dapat piagam di gelombang pertama itu tidak ada nomor induk pegawai. Karena saya belum jadi pegawai, belum jadi guru di sekolah negeri manapun. Berarti ini, Bu, untuk penataran tadi itu kan sekupnya masih apa ya? Lingkup provinsi atau lokal? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi ada dari Sulawesi, ada dari Bali, ada dari Sumatera itu ya. Sekupnya, makanya itu ini kan sesuatu yang apa ya istilahnya rezeki yang bukan main gitu loh. Sing aku plonga-plongo, ya plonga-plongo tadi katakan kan masih nyuwun sewu ya plonga-plongo. Wong aku ki guru swasta ya toh. Terus kan melu penataran wong sing padha duwe nip-nip iku sing wis dadi guru pirang-pirang tahun kan gitu. Yang lainnya sudah punya nip. Iya, sudah. Bukus belum.
datang tapi di lingkungan yang apa ya, sebenarnya nasional. Nasional. Ini luar biasa loh, Bu. Luar biasa itu, makanya itu kan anugerah dari Allah yang saya tadinya metenteng ini mau terus denggok niki, ternyata denggok niki ini sesuatu yang indah banget gitu loh. Yang sajane kan aku gelo toh ini sebenarnya gitu loh. Kenapa dibelokkan itu? Nah, itu loh yang nggak sesuai dengan angan-angan saya kan gitu. Terus akhirnya penataran aku kan sudah diterima di SPG Negeri. Selang 6 bulan lagi penataran untuk gelombang kedua di Jogja penatarannya. Saya kan kemarin masih hamil kecil. Nah, sudah lahir anak saya umur 3 bulan. Itu anak yang keberapa? Ketiga. Terus saya penataran untuk gelombang yang kedua yang sambungannya tadi. Sambungannya yang kemarin itu jarak 6 bulan gitu di Jogja. Saya dapat piagam lagi. Yang gelombang kedua saya sudah punya NIP. Jadi 2 piagam, yang satu tidak ada NIP-nya, yang satu ada NIP-nya. Dan itu mungkin loh, orang naik wong koyo bukus gitu loh. Mungkin loh ya. Coba loh, iso melu penataran seluruh Indonesia itu loh, wong raruh jelunturnya kondi kan boleh dikatakan aku loh jelunturnya kondi kecuali kalau saya sudah GTT di SPG Negeri ya masih mungkin kan kayak gitu lah. Aku loh dari sekolah swasta yang saya datang di Diknas di Surabaya mau nanyakan saya itu lo lulus apa enggak, kapan saya pengumumannya loh, kok aku malah dikongkon. Ini berarti dia sudah tahu kalau aku mesti diterima toh. Berarti awalnya ditanyakan ke Diknas itu Bu ya, menanyakan kepastian kapan lulus kan, kapan lulus, justru malah ditawari. Oke. Ya itulah. Jadi melu penataran kaya wong plongo tapi ya saya berusaha untuk aku sinau gitu loh, karena kan hal baru kan di situ gitu loh. Ini tadi kan banyak sekali ya cerita dari Bu Sri Kustiningsih yang kalau sedikit saya cuplik awalnya tidak sesuai harapan ya kan, tujuan, tapi justru dibelokkan ya kan. Dan yang dibelokkan ini ternyata Bukus baru menyadari ya kan. Nah, untuk itu bagi kalian semua jangan lupa subscribe ya kan, dan tombol loncengnya ya kan. Kita akan mengupas lagi berikutnya dengan Bukus, pastinya ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Ini sebenarnya saya sangat terpukul lagi Bu. Waktu kelas 2 ya, namanya murid Bu ya, namanya murid. Ini saya jadi teringat saat ini Bu. Dulu teman-teman itu pasti kan buat surat izin Bu ya, surat izin tidak masuk gitu kan. Itu surat di meja guru itu mungkin ada sekitar 5 atau 7 surat izin dengan yang berbeda-beda. Dan ini sebelumnya saya mohon maaf banget Bu ya, yang buat surat itu saya Bu.